Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di learning journal gue yang ke-9. Gue Nur Kamila Rusdah, mahasiswa jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 5 UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Seperti yang sudah kalian ketahui bahwasannya video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah teknik produksi film. Oke, langsung aja pada learning journal kali ini kita akan mengulik terkait proses produksi dari sebuah film itu sendiri. Nah, sebenarnya di kemarin kan jelasin tuh tahap-tahap produksi itu ada praproduksi, ada produksi, dan yang terakhir itu pasca produksi. Nah, yang paling penting itu yaitu pada tahap produksi, yaitu tahap persiapan, karena berhasilnya suatu film itu ditentukan di tahap praproduksi ini sendiri gitu. Biarpun begitu, di tahap-tahap produksi pasca produksi juga sangat berperan penting juga gitu, tapi praproduksi ini lebih penting gitu. Kalau misalnya awalnya aja udah berantakan, nanti ke belakang-belakangnya juga bakal berantakan gitu teman-teman. Nah, di sini itu kemarin ini kan terakhir disebutin departemen produksi, terus departemen penyutradaraan. Nah, sekarang ini bakal dijelasin tentang departemen sinematografi. Apa itu departemen sinematografi? Sinematografi yaitu sinematografi ini mencakup perlakuan sineas terhadap kamera serta stok filmnya. Seorang sineas tidak hanya merekam sebuah adegan semata, namun juga harus mengontrol dan mengatur bagaimana adegan tersebut diambil, seperti jarak, ketinggian, terus sudut, lama pengambilan, dan lain sebagainya. Terus seorang sinematografi ini disebutnya itu sinematografer. Nah, tugasnya itu ngapain sih? Seorang sinematografer itu orang yang bertanggung jawab pada semua aspek visual dalam pembuatan sebuah film. Terus sinematografi ini dibagi menjadi 3 aspek, yakni kamera dan film, terus framing, terus yang ketiga durasi gambar. Jadi kamera sama filmnya itu kameranya diiniin gitu tuh, terus ada durasi gambarnya, terus sama framing. Kamera dan film itu mencakup teknik-teknik yang dapat dilakukan melalui kamera dan stok filmnya, seperti warna, penggunaan lensa, kecepatan gerak gambar, dan lain sebagainya. Sinematografer merupakan kita bisa nyebut sinematografer itu tangan kanan dari si sutradara. Kenapa begitu? Karena sinematografer itu bertugas untuk menciptakan gambar yang dibayangkan oleh sutradara pada suatu scene dengan penggunaan lighting. Terus sinematografer juga bertanggung jawab untuk menentukan angle kameranya tuh, dan kamera movement yang paling tepat untuk sebuah scene gitu. Terus di sini tuh ada unsur-unsur sinematografi. Unsur-unsurnya yaitu yang pertama itu ada angle shoot, yaitu sudut pengambilan gambar. Terus yang kedua itu ada tipe shoot. Tipe shoot itu ukuran dari shoot itu sendiri. Jadi tipe shoot ini dibagi dalam tiga bagian ukuran. Yang pertama itu close up shoot, medium shoot, dan long shoot gitu. Nah, close up shoot ini juga dibagi beberapa bagian lagi. Itu kan tadi disebutin close up shoot itu dibagi, ada close up shoot, ada medium shoot, terus ada long shoot. Nah, close up ini dibagi beberapa bagian lagi. Yang pertama itu ada extreme close up, yaitu pengambilan gambar sangat dekat sekali. Jadi detail-detailnya itu terlihat semuanya gitu.
teks misalnya sampai ini rambutnya gitu loh, inian pemainnya, pokoknya tekstur mungkin tuh benar-benar diperlihatkan nyata gitu. Terus ada big close up, yaitu menekankan keadaan emosional objek. Nah, terus ada close up, mengambil objek manusia mulai dari bahu hingga kepala saja gitu. Close up juga berguna untuk menampilkan detail dan dapat digunakan sebagai cut in. Terus ada medium, yang terakhir itu ada medium close up, untuk menunjukkan wajah objek agar lebih jelas dengan ukuran shoot sebatas dada hingga kepala. Jadi difokusin di bagian dada sama kepala gitu, biar lebih jelas. Terus ada yang kedua itu ada medium shoot. Medium shoot itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu medium shoot, knee shoot, dan medium long shoot. Terus yang terakhir itu ada long shoot. Long shoot ini terbagi menjadi 3 bagian juga, ada full shoot, ada long shoot, dan extreme long shoot, seperti itu. Terus ada selanjutnya itu ada komposisi atau composition, yaitu suatu cara untuk mendapatkan sebuah gambar dalam sebuah frame gitu agar terlihat menarik. Terus ada continuity, terus yaitu kesinambungan gambar. Di continuity ini yaitu teknik penggabungan atau pemotongan gambar untuk mengikuti suatu aksi melalui satu patokan tertentu gitu. Terus yang terakhir itu ada cutting. Cutting itu kalau teman-teman tahu, di cut gitu, potong ya kalau itu tuh. Nah, dalam sinematografi cutting ini tuh dibutuhkan sebagai transisi. Tahu kan teman-teman kalau suka ngedit itu transisi buat peralihan gitu di antara penyambungan shoot gambar secara ritmis, sehingga penonton ini tidak merasakan gambar-gambar itu terputus atau terpotong-potong. Kalau kita nih sering nyebutnya, wah transisinya halus banget, jadi sampai nggak kelihatan kalau itu tuh hasil editan gitu, hasil potongan gambarnya, jadi kayak nyatu. Terus di sini ada peran. Tadi peran sinematografer udah disebutin ya, sebagai tangan kanan sutradara. Terus selanjutnya itu ada departemen artistik. Art department atau departemen artistik ini tuh dipandang sebagai pusat dari semua departemen karena memiliki peran yang sangat penting dalam proses produksi sebuah film itu sendiri. Terus departemen artistik juga menyusun segala sesuatu yang melatar belakangi cerita film, termasuk itu setting itu kan tempat dan waktu. Jadi yang melatar belakangi dari sebuah film itu sendiri tempat, waktu, atau lokasi ya. Terus di sini tuh dikasih tahu susunan kru departemen artistik itu sendiri. Yang pertama itu ada wardrobe, itu departemen pengarah yang mengatur penampilan para pemainnya tuh diatur. Ada wardrobe, terus ada properti, terus ada tata rias atau make up, yang make up pemainnya agar terlihat lebih biar pemainnya itu lebih oke, sesuai dengan perannya gitu loh, mendalami perannya. Terus ada desainer produksi, ada art director. Art director ini mewujudkan konsep yang sudah dibuat oleh production designer, mengawasi langsung kinerja sineman dan pengrajin. Terus ada asisten art director, desainer set, terus ada graphic designer, set decorator, buyer atau runner, orang yang bertugas mencari dan membeli atau menyewa perlengkapan yang dibutuhkan pada proses produksi film ini. Terus ada prop master, yaitu kepala atau ahli properti. Tugasnya itu untuk menemukan atau mengelola semua properti yang terlihat di dalam sebuah film. Kalau ini kalau di organisasi itu disebutnya deklat ya, bagian deklat ya, peralatan gitu, seksi peralatan. Terus props builder, yaitu ahli pembangun properti yang bertugas membangun properti yang dibutuhkan dalam tampilan film itu sendiri. Oke, segitu aja materi yang
gue sampein pada pertemuan kali ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next my learning journal.